Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas ya kan. Semoga yang nonton video gue lagi dalam keadaan sehat. Amin. Oke, jadi pada video gue kali ini gue mau ngasih pendapat gue ya, atau ngasih apa ya namanya ya, ngasih saran gue, karena banyak yang nanya juga nih, Bang, kenapa sih lu milih Satria View gitu kan? Kenapa sih beli Satria View Karbu? Atau enggak, kelebihannya apa sih Bang alasan lu beli Satria View? Oke, jadi pada video gue kali ini gue mau jawab aja pertanyaan itu. Sorry, ini baru bisa dijawab sekarang ya kan. Jadi di sini kita bahas, kalau kelebihannya ya mungkin banyak, tapi kita singkat aja jadi 5 aja ya. 5 kelebihan, nanti kalau untuk kekurangannya mungkin di video selanjutnya aja, takutnya kepanjangan durasinya. Sekarang nih si Sukro lagi dijemur di depan tuh. Gue emang suka kayak gitu sih, pagi kan balik kerja gitu, di motor gue jemur di depan kayak gini, diliatin sambil duduk sambil jongkok tuh rasanya kayak gimana ya teman-teman, kayak nikmat gitu kan ngeliatnya. Kayak wah anjir, enak banget dilihatnya gitu. Walaupun ya nggak semua orang lihatnya enak gitu, tapi ya sesuai selera yang punya kan. Oh jadi kita masuk ke 5 alasan gua kenapa beli si Satria View Karbu, dan apakah masih worth it nih buat kalian yang pada mau beli di tahun 2021. Oke, gue langsung masuk ke pembahasan aja. Kita masuk alasan yang pertama, kenapa gue beli motor Satria View facelift tahun 2014 ini. Lanjut alasan ke 1. Oke, yang pertama itu menurut gue menyesuaikan sama postur badan gue ya. Karena gue tingginya itu 175 dan berat gue 52. Jadi secara apa namanya, secara postur itu gue kurus gitu, badan gue kurus, ceking ya kan. Nah saat gue mau beli motor itu, tadinya kan gue motor Supra 125, gue pengen up ke 150 nih. Pilihan gue tuh maunya tuh karbu ya kan, karbu 150 cc, terus juga yang sekiranya gampang dioprek gitu. Nah pertama pilihan gue ke CBR Old pertama. Nah karena pas gue tanya-tanya atau sharing-sharing, katanya sih ya barang agak susah, barang-barang spare part itu, dan harganya juga masih agak-agak goib sih kalau menurut gue. Nah akhirnya gue beli si Satria View ini pertama karena desainnya itu nih. Kalau yang karbu itu desain kan ada yang CBU itu rangkai silver, palanya pala capung. Nah habis CBU CKD itu rangkanya udah hitam, palanya capung. Nah habis CKD baru lahir si Satria View facelift ini. Nih kayak punya gua, Satria View tahun 2014 kalau punya gue ini. Nah karena bodinya itu kecil ya kan, terus juga ramping, dan yang terpenting mesinnya itu gede, akhirnya gue beli motor ini. Karena yang pertama itu menyesuaikan sama postur badan gue. Karena emang rata-rata gue lihat atau teman-teman gue juga yang pakai Satria View nih, rata-rata ya badannya juga sama-sama kayak gue gitu. Bukan apa ya, emang rata-rata gitu sih. Kalau yang gue perhatiin, teman-teman gue pakai Satria View itu badannya sama kayak gue, kayak kurus gitu kan. Jadi motor kecil, orangnya kurus, ya mesinnya gede kan, wah gila, larinya tuh ngacir gitu jadi di motor. Nih, yang pertama itu gue menyesuaikan sama postur badan gue yang pertama, sama berat badan. Karena ya kalau badan kurus itu pakai fairing, waktu itu gue pernah nyoba motor teman gue pakai CBR 150 2014 tuh, itu gue masih agak-agak kebanting kalau menurut gue. Terus juga kan motor kebanting kegedean, gue nya kekecilan. Nah kalau pakai ini ngepas gitu. Nah motor kecil, orang kecil, jadi ya pas lah gitu sama postur badan dan berat badan gua. Itu alasan yang pertama, menyesuaikan sama postur badan dan tinggi badan. Habis itu lanjut kita ke alasan yang kedua. Oke, kita masuk ke alasan gua beli Satria View ini kedua. Jadi gue kan emang main motor itu udah mulai dari SD kalau nggak salah, kelas 5 naik kelas 6 gue udah main motor itu, main Supra kalau nggak salah. Nah di situ gue juga udah mulai senang-senang modif lah tuh, udah hobi lah kan dari SD anjir. Nah di situ
motor ini lagi naik-naiknya nih, si Satria View lagi naik daun waktu itu saat gue SD. Pokoknya yang punya Satria View itu udah kayak gimana ya, kayak sekarang tuh kayak Vespa Matic ya sekarang deh kalau menurut gue ya. Dulu gila kalau udah punya Satria View itu kayaknya udah wah gitu. Kalau dulu itu zaman gue SD ya. Kita pindah aja looknya biar nggak bosen. Nah, alasan gue beli si Satria View ini emang yang kedua itu spare part itu melimpah di pasaran. Walaupun di motor emang udah nggak diproduksi ya kan, buat apa, Satria View Karbu emang udah gak diproduksi, tapi untuk spare part orinya dan barang-barang aftermarketnya atau dari brand-brand aftermarket kayak Kawahara atau RCB, TDR, BRT itu kayak dapat Lone Rider, WRX itu pokoknya banyak banget deh. Pilihannya buat Satria View itu masih bingung. Pilihannya itu banyak banget. Itu jadi alasan yang kedua menurut gua. Barangnya itu melimpah, spare part orinya juga masih gampang dapat di pasaran, resellernya juga banyak, dan untuk harga ya nggak goib gitu, nggak kayak motor-motor tua atau motor-motor lain yang harganya itu masih goib atau permainan dari sellernya. Jadi kalau ini Satria View ini untuk harga barang original itu murah kalau menurut gua. Nih gue sebutin aja ya untuk barangnya nih. Ini untuk body belakang ini nih segini. Ini segini. Ini body belakang itu full set kanan kiri cuma 240.000. Body loh. Itu body 240.000. Dan untuk sayap, ini gue sayap beli KW sih ya. Kalau untuk orinya, sayapnya itu emang agak mahal, 330.000 untuk sayap. Nah untuk ini leg center harganya 100 ribuan. Batoknya 100 ribuan juga. Dan spakbor gue pakai spakbor Fufi, harganya 110.000. Itu ori semua. Gila, kalau menurut gue sih murah gitu. Untuk harga segitu barang ori gampang banget didapat di online banyak atau reseller banyak. Menurut gue nggak susah gitu dicari buat Satria View. Apalagi untuk barang-barang aftermarket kan kayak gue pakai pelek RCB tuh pilihannya banyak, ada SP522 atau 811. Kenapa Lone Rider nih apalagi nih. Kenapa Lone Rider itu buat varian atau tipe Satria View itu banyak banget ya. Ada special drag, ada super SRR, HE, ME, ada juga banyak deh pokoknya. Nah untuk leheran nih special drag, WRX juga banyak. Waktu itu sebelumnya gue pakai WRX. Terus juga spare part banyak kayak piringan cakram, nih arm gue pakai kan. Terus juga gear belakang, undertailnya nih, undertail pokoknya gampang nih di modifnya, kayak sok belakang tabung nih, tuh pokoknya banyak banget buat Satria View itu. Emang dulu itu motor ini emang laku banget sih di pasaran, dan menurut gue salah satu motor legendaris sih si Satria View ini. Itu yang kedua, spare partnya melimpah di pasaran, barang ori yang gak susah didapat, aftermarket juga gampang, dan modifnya juga tuh menurut gue gampang gitu. Mau lu kayak gue nih, ini semi road race kalau menurut gue, soalnya masih agak-agak dipakai harian. Semi road race enak kayak gini looknya, dan lu mau jadiin tail look juga enak, bannya ban kecil gitu kan. Kalau zaman dulu tuh pas gue SD tuh bannya ban kecil biasanya, tail look biasanya. Sekarang ya masih banyak yang make. Nah itu semua kembali ke selera. Gue gak bakal menghujat suatu selera orang atau hobi orang, karena setiap orang yang memiliki kepuasan atau hobinya masing-masing gitu untuk alirannya. Itu hak mereka sih, yang kita harus menghormati aja gitu kan, sesama pengguna Satria View. Itu yang kedua. Kita masuk ke alasan yang ketiga. Kita masuk ke alasan yang ketiga. Ini menurut gue suatu kelebihan dan suatu kekurangan sih. Harganya itu murah untuk Satria View. Kenapa gue bilang murah? Karena sekarang itu di pasaran gue gak tahu kenapa nih motor Suzuki itu kok harganya turun gitu ya, atau kurang peminat atau gimana, gue gak ngerti deh. Padahal motor sebagus ini, semantep ini kan, mesinnya itu gampang segala macem, kenapa harganya turun gitu? Beda sama Honda. Ini 2014 aja harganya bisa ini 2013 harganya masih 8 juta 9 juta. Nah ini Satria View harganya paling 6 juta 7 juta sekarang.
tergantung kondisi sih ya. Untuk gue beli ini Satria View itu tahun 2014 facelift, gue beli second, harga 10.500.000 dulu gue beli. Itu gue menyesuaikan sama kondisi ya, kondisi masih mulus, pajak hidup, plat panjang tuh, pajak masih hidup semua. Nah itu menjadi suatu kelebihannya, harga belinya murah, tapi suatu kekurangannya kalau kita jual lagi jadi murah juga. Ya begitulah. Nah saran gue sih, nih kita lihat looknya dari berbagai titik aja nih. Saran gue kalau saat memutuskan beli ini motor, beli Satria View ini, saran gue jadiin motor ini jangan jadi aset. Maksudnya kayak jangan jadi investasi lu sih. Jadi lu beli nanti sewaktu-waktu dijual, jangan sih menurut gue. Karena sayang gitu motor kayak gini buat diperjualbelikan. Kecuali ini kayak Vario. Kalau Vario kayak gini emang harganya nggak turun dia kalau Honda. Beda sama Suzuki. Jadi ini motor ya walaupun gue dipakai gitu kan, cuma gue standarin 2 doang di rumah. Ya emang karena ini motor buat motor hobi aja gue. Paling dipakai NR atau di modif doang buat kepuasan tersendiri sih. Gue beli ini motor bukan dibuat dijual lagi sewaktu-waktu. Jadi alasan yang ketiga itu ya harga belinya murah, tapi menjadi sesuatu kekurangannya juga. Jadi kita jual itu juga murah sih. Sayang banget Satria View buat motor semantep ini dijualnya itu murah. Sayang sih menurut gue. Tapi gue yakin sih mungkin beberapa tahun atau berapa puluh tahun ke depan motor jadi motor legendaris sih menurut gue. Karena sekarang itu di jalan gue jarang ngeliat ini Satria View, sumpah nggak bohong gue. Dulu tuh banyak banget. Sekarang kepamorannya kalah sama Matic. Ya mungkin semoga beberapa tahun ke depan saat motor ini jadi motor legendaris ya kan. Kayak Rider 125 tuh, itu CBU sih. Mantep itu, kayak Novades, Tiara, motor-motor legendaris tuh, CBR Old. Kalau kedepannya gue yakin sih ini motor bakal dicari juga menurut gue. Itu yang alasan ketiga, harga belinya murah. Kita masuk ke alasan keempat. Oke, kita lanjut ke alasan terakhir atau alasan kelima. Kelebihan dari Satria View atau alasan gue kenapa beli Satria View. Ini bukan kelebihan di motor sih ya, tapi ini yang gue rasain aja gitu semenjak gue pakai si Satria View ini. Jadi pernah gue waktu itu ya berangkat kerja, jadi motor gue tuh rantainya nih anjir, gue lupa gue lupa nyetel rantai, jadi rantai itu copot. Alhasil nggak bisa jalan dong, rantai copot, gue copot aja kan sekalian. Nah ini motor gue cuma standarin sama gue nyalain flash waktu itu keadaan malam, dan alhasil ketemulah sama rider Satria View di daerah Raden Inten waktu itu malam-malam. Gue masih banget itu buat yang udah nolongin gue. Nah, menurut gue nih yang pakai Satria View tuh nggak kayak ya pakai motor lain gitu. Solidaritasnya tuh gila kental banget menurut gue. Karena saat kita ketemu rider EV lain atau kita lagi kesusahan di jalan gitu kan, pasti lu disamperin. Lu tinggal standar 2 motor aja, kalau ada tepongnya kayak Vespa mah tinggal taruh tepong dah. Pokoknya kalau Satria View ini kalau motor bermasalah gitu kan, lu tinggal posting di grup Facebook lah atau di grup WA lu lah atau gimana deh. Atau nggak ada yang bantuin pun, lu tinggal standarin 2 motor lu, nyalain flash gitu kan. Lu kayak lagi ngeliat-liat bagian mesinnya, nanti pasti disamperin sama rider Satria View juga. Waktu itu gue ditolongin di situ akhirnya sampai ke bengkel terdekat. Dan itu makasih banget yang udah nolongin gue. Dia katanya buru-buru juga sih, waktu itu motornya View tuh Barong, warna hitam gelap kan, hitam apa merah gitu. Gue cuma sempat bilang terima kasih, terus dia juga langsung cabut. Pokoknya makasih banget ya yang udah ketemu gue nih, ketemu si Sukro. Emang kadang-kadang nyusahin dia, suka rewel paling di rantainya doang. Waktu itu gue karena lupa sih ya, kalau nggak lupa mah nggak ada kendala di motor gue. Itu mungkin alasan yang kelima sih ya. Ya pokoknya buat yang make Satria View nih, jangan dijual deh motornya ini, jadiin aja motor hobi lu, terus juga jadi kepuasan tersendiri. Jangan dijual. Terus juga
jadiin pajangan di rumah juga nggak masalah. Ini motor nggak bakalan rusak, bagian mesinnya juga, mesinnya gampang dioprek, kencang juga iya, terus juga barangnya gampang, spare partnya gampang, harganya murah, tapi ya dijual tuh juga murah sih. Terus juga desainnya nih, apalagi kalau dimodif dikasih sentuhan sedikit aja deh, sesuai hobi atau sesuai minat yang punya, wah gila udah ganteng banget Satria V, udah nggak ada lawan dah kalau menurut gue. Emang karena gue suka banget sih sama si Satria V ini dari SD gitu kan, baru kebeli pas gue kerja, jadi ya kayak gini lah. Oke, mungkin segitu aja ya alasan gue beli si Satria V ini. 5 alasan gue tadi ini semua yang gue bilang ini adalah opini pribadi atau pendapat pribadi. Mungkin ada yang nggak sesuai sama pendapat kalian, ya gue mohon maaf, karena ini pendapat real semua pribadi dari gue. Dan kalau ketemu si Sukro nih di jalan, geber aja. Soalnya rata-rata yang punya Satria V itu jarang punya klakson, jadi kita nggak bakal, jadi yang punya Satria V itu kagak baperan, digeber itu bukan ngajak balap, itu negor aslinya. Pokoknya yang punya Satria V itu jarang ada klakson dah pokoknya. Oke, mungkin sekian aja video singkat dari gue. Mungkin sekian aja video dari gue, 5 alasan gue beli si Satria V ini. Dan buat yang mau beli Satria V, udah langsung belilah, nggak usah mikir panjang-panjang, nih motor kelebihan semua. Buat yang kekurangannya nanti mungkin gue jelasin di video selanjutnya biar adil gitu kan. Tapi di video ini gue kasih alasan gue beli Satria V dan kelebihannya. Dan kalau ketemu Sukro di jalan, geber aja udah, ajak ngopi. Oke, pokoknya sekian video singkat dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Dan makasih banget udah mau nonton. Dan salam satu Satria V buat seluruh teman-teman yang nonton di video ini. Makasih banget. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.